Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Perkenalkan, saya Ade Nina Surya, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Kalijati, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Video ini adalah tugas modul 1.1.A.6 demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara serta implementasinya di sekolah saya, dan tantangan serta solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Pendidik harus dapat memberi teladan, jadi panutan bagi siswa. Selain menguasai materi pelajaran, guru juga harus memiliki pribadi baik yang dapat dicontoh baik dari kata ataupun perbuatannya. Dengan demikian, seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak agar dapat memperbaiki diri. Secara sederhana, bahwa tugas seorang pendidik adalah menggali, menuntun, serta mengembangkan bakat dan minat siswa, bukan merubah apa yang siswa minati. Dalam proses menuntun atau mengembangkan potensi diri siswa, pendidik memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi kemampuan dengan bimbingan dan arahan yang tepat dari pendidik, agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Proses ini akan mendorong anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar, seperti semboyan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Pendidikan adalah suatu proses yang tidak diam. Ia harus terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan kondisi peserta didik. 3 cara untuk mengembangkan sekolah agar proses pendidikan dapat efektif menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu azas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktek pendidikan di luar negeri. Praktik-praktik tersebut dapat kita pelajari untuk nantinya disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki. Saat ini, teknologi informasi telah sedemikian canggih hingga kepala sekolah atau guru dapat mempelajari sebagai kemajuan pendidik dari mana saja dan kapan saja. Konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal,
sesuai dengan karakter kebudayaannya. Oleh karena itu, meskipun Ki Hajar Dewantara menganjurkan kita untuk mempelajari kemajuan bangsa lain, namun tetap semua itu ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya kita. Diharapkan guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid, yang pertama, berikan kemerdekaan dalam belajar. Yang kedua, berpikir kreatif dan inovatif untuk mengembangkan ide sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, sesuaikan dengan perkembangan zaman dengan cara memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Namun ternyata masih banyak guru yang tidak memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Agar dapat menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid, di sekolah saya telah menerapkan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, di sekolah saya terdapat pembiasaan senam bersama setiap hari Selasa yang dilakukan bersama-sama sebelum pembelajaran dilaksanakan. Kegiatan ini bertujuan agar peserta didik memiliki tubuh yang sehat agar lebih fokus untuk belajar. Setiap hari Rabu membiasakan kegiatan bersih-bersih lingkungan sekolah, wujud dari gotong royong dan kerjasama. Kegiatan literasi setiap hari Kamis untuk meningkatkan minat baca murid. Kegiatan keagamaan yang dilakukan setiap hari Jumat. Serta terdapat program ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat murid. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya terapkan di kelas adalah dengan pembelajaran yang menggunakan metode yang bervariasi dengan memanfaatkan teknologi, alam sekitar, dan media yang tepat. Dan dengan kegiatan pembiasaan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kegiatan ini juga terdapat dalam misi di sekolah saya. Kegiatan ini dilakukan untuk mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya, 1. Masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan di sekolah. Yang kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Yang ketiga, kurangnya kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua dalam pembentukan budaya karakter. Tantangan tersebut haruslah dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Beberapa solusi antara lain, yang pertama, menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. Yang kedua, guru harus mengikuti berbagai pelatihan atau seminar atau workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan penguatan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Ketiga,
melakukan komunikasi yang intens dan berkelanjutan dengan orang tua, sehingga karakter baik yang telah dibentuk di sekolah dapat diterapkan kembali di rumah, agar orang tua mampu membersamai anak menyesuaikan dengan program sekolah sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Akhir kata, jadilah orang dewasa yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.